Halo, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang turunan fungsi aljabar, khususnya untuk turunan fungsi komposisi. Tapi karena saya melihat sebagian dari teman-teman masih belum paham, maka kita akan mengulangi materi ini sekali lagi. Ini adalah materi untuk pertemuan matematika wajib pada hari Senin tanggal 6 April 2020. Baik, kita akan mulai dengan review terlebih dahulu. Yang pertama adalah tentang turunan fungsi konstan. Ingat bahwa turunan dari fungsi konstan adalah 0. Berikutnya turunan fungsi identitas itu hasilnya 1. Selanjutnya turunan fungsi AX itu hasilnya adalah koefisiennya yaitu A. Sedangkan untuk turunan fungsi pangkat X pangkat N, hasilnya adalah pangkatnya akan turun menjadi koefisien dan pangkatnya akan berkurang 1, yaitu NX N pangkat N min 1. Sedangkan untuk AX pangkat N, dengan cara yang sama akan kita peroleh N dikali AX pangkat N min 1. Kemudian turunan jumlah dan selisih fungsi itu sama saja dengan kalau masing-masing suku ini kita turunkan terlebih dahulu, baru kita jumlah atau kita selisihkan. Selanjutnya adalah kita belajar tentang turunan hasil kali fungsi. Kalau saya punya U kali V, maka nanti turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Sedangkan kalau turunan perkalian 3 fungsi U, V, W, maka nanti turunan yang depan U aksen dikalikan 2 fungsi sisanya yaitu VW. Ditambah turunan yang tengah V dikalikan sisanya U dan W. Dan yang paling akhir adalah W aksen dikalikan 2 fungsi sebelumnya yaitu U dan V. Sedangkan untuk turunan hasil bagi fungsi, kalau saya punya U per V, maka nanti turunannya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Selanjutnya materi kita yaitu tentang turunan fungsi komposisi. Yang perlu diperhatikan adalah aturan rantai. Kalau saya punya Y, suatu fungsi terhadap variabel U dan U itu fungsi terhadap variabel X, maka Y diturunkan terhadap X adalah Y diturunkan dulu terhadap U, baru nanti dikalikan U yang diturunkan terhadap X. Contohnya, kalau saya punya bentuk fungsinya adalah fx sama dengan AU pangkat N, maka nanti turunannya adalah AU pangkat N diturunkan terhadap U dulu, yaitu menjadi N AU pangkat N min 1. Tapi ingat bahwa U di sini adalah fungsi terhadap X, maka masih harus dikalikan turunan U terhadap X, yaitu U aksen. Baik teman-teman, berikutnya saya akan masuk ke latihan soal. Kalau saya punya fungsinya adalah sebagai berikut. Fx adalah akar pangkat 3 dari X pangkat 3 plus 3X. Kemudian diberitahu turunannya hasilnya dalam bentuk seperti ini, kita disuruh menentukan berapa nilai A plus B kuadrat. Maka teman-teman perlu perhatikan, bentuk ini sama saja dengan U pangkat N. Di mana pertama kita harus misalkan terlebih dahulu, U-nya adalah yang ada di dalam akar, yaitu X pangkat 3 ditambah 3X. Kalau saya punya fungsi U seperti ini, dengan rumus-rumus turunan fungsi sebelumnya kan kita dapatkan turunannya adalah X pangkat 3 kalau diturunkan akan menjadi 3X kuadrat. Sedangkan untuk 3X kalau diturunkan nanti hasilnya adalah 3. Karena kita punya fx ini adalah akar pangkat 3 dari U, ini bisa saya tulis menjadi U pangkat sepertiga. Maka kalau kita mau mencari turunannya, ingat dengan aturan rantai, kalau saya punya fungsi f mau saya turunkan terhadap x, padahal f ini fungsi dalam U, maka f ini harus diturunkan terhadap U terlebih dahulu, baru dikalikan turunannya U terhadap x. Di mana ini adalah f aksen x, turunannya f terhadap U. U pangkat sepertiga kalau diturunkan akan menjadi sepertiga U pangkat sepertiga dikurangi 1, berarti akan menjadi min 2 per 3, masih dikali du per dx atau ini adalah U aksen. Jadi kita tinggal hitung, di sini kita akan peroleh sepertiga dikalikan U pangkat min 2 per 3. Mari kita lihat lagi, U-nya tadi adalah X pangkat 3 ditambah
3x, berarti ini masih akan saya kali x pangkat 3 ditambah 3x, tapi berpangkat min 2/3. Sedangkan U aksen itu adalah yang ini, 3x kuadrat ditambah 3. Sehingga kalau ini saya tulis dalam notasi min 2/3-nya saya kembalikan ke dalam akar, ini akan menjadi 1/3 saya kalikan dengan akar pangkat 3 dari x pangkat 3 ditambah 3x masih pangkat 2. Karena di sini min 2/3 ya, min itu 2/3 yang didapat dari ini 2/3. Dan ini masih kita kalikan dengan 3x pangkat 2 ditambah 3. Karena di sini ada 3, ini bisa saya keluarkan. 3 kalinya x kuadrat ditambah 1, sehingga ini angka 3-nya bisa kita coret. Berarti kita dapatkan hasilnya adalah x kuadrat ditambah 1 per akar pangkat 3 dari x pangkat 3 ditambah dengan 3x yang dikuadratkan. Kita lihat lagi soalnya tadi jawabannya dalam ax kuadrat plus b per akar pangkat 3 x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Berarti a itu koefisiennya x kuadrat, b itu konstantanya. Kita disuruh mencari a plus b dikuadratkan. Jadi dari soal ini kita dapatkan bahwa nilai a-nya adalah 1, b-nya juga adalah 1. Sehingga kalau ditanyakan a plus b dikuadratkan, hasilnya adalah 1 plus 1 kuadrat atau 2 kuadrat, sehingga hasilnya sama dengan 4. Oke, berikutnya untuk contoh yang kedua, saya akan coba mencari turunan dari dia bentuknya bisa kita nyatakan sebagai suatu fungsi U per V, di mana V ini adalah W pangkat setengah. Atau kita bisa misalkan ini sebagai U kali V, di mana nilai U adalah 4x min 1, dan V-nya adalah 2x plus 3 berpangkat min setengah. Saya lebih suka memisahkan ini sebagai U kali V, karena untuk menghitung turunan menggunakan rumus perkalian itu jauh lebih mudah daripada kalau kita memakai rumus pembagian. Oke, di sini V-nya adalah suatu fungsi berpangkat setengah. Maka dengan aturan turunan komposisi fungsi, akan kita peroleh V aksen adalah min setengah, pangkatnya turun, kemudian saya kalikan dengan fungsinya 2x plus 3 berpangkat min setengah masih dikurangi 1, sehingga menjadi min 3/2. Tetapi ingat, 2x plus 3 ini kalau diturunkan terhadap x hasilnya adalah 2. Jadi ini masih saya kalikan dengan 2. Sehingga saya peroleh kalau ini saya kalikan, 2-nya ini bisa kita coret, berarti turunan dari V adalah min 2x plus 3 pangkat min 3/2. Sedangkan turunan dari U adalah, turunannya 4x min 1 adalah sama dengan 4. Kemudian karena fungsi ini saya misalkan U kali V, maka kita mencari dy per dx-nya adalah turunan dari U kali V, yaitu U aksen V ditambah dengan U V aksen. Berarti akan kita dapatkan U aksennya adalah 4, dikalikan V-nya 2x plus 3 pangkat min setengah, masih ditambah dengan U V aksen, U-nya adalah 4x min 1, V aksennya adalah yang ini. Masih dikali dengan min 2x plus 3 pangkat min 3/2. Jadi, kalau ini kita hitung, supaya memudahkan akan saya tulis dulu menjadi ini 4 per, karena pangkat min setengah berarti akar 2x plus 3, begini. Masih ditambah dengan 4x min 1 per, ini masih ada minnya ya, berarti jadi begini, karena ada min, kemudian 2x plus 3 pangkat min 3/2, berarti di sini adalah 2x plus 3, tapi pangkatnya 3. Nah, berikutnya kita akan coba untuk menyamakan penyebutnya.
ini tidak lain sama saja dengan, sebentar. Kalau saya mau tambahkan dengan 2x plus 3 per 2x plus 3, seperti ini. Supaya kalau ini saya kalikan, maka yang atas akan menjadi 4 kali 2x plus 3. Sedangkan yang ini akan jadi min 4x. Min ketemu min berarti plus 1. Ini masih dibagi dengan penyebutnya sudah sama, yaitu 2x plus 3 pangkat 3. Karena kalau saya punya 2x plus 3, mau saya masukkan ke akar, dia akan jadi 2x plus 3 pangkat 2, sehingga kalau di sini ada pangkat 1 akan jadi pangkat 3. Tujuannya supaya kita mau membawa ke bentuk ax plus b per akar dari 2x plus 3 pangkat 3. Oke, mari kita hitung. Berarti kita punya di sini adalah 8x ditambah dengan 12 dikurangi dengan 4x ditambah 1. Dan ini masih dibagi akar dari 2x plus 3 pangkat 3. Sehingga ini kalau kita sederhanakan, 8x dikurangi 4x adalah 4x, 12 ditambah 1 adalah 13. Per akar 2x plus 3 pangkat 3. Oke, karena bentuk yang bawah sudah mirip, kita lihat yang atas. Tadi tujuannya supaya di bawah menjadi ax plus b. Artinya kita punya bahwa nilai dari a itu adalah 4 dan b-nya adalah 13. Yang ditanyakan adalah a kuadrat dikurangi b. Berarti saya pun bisa tulis a kuadrat dikurangi b sama dengan 4 kuadrat dikurangi 13. Hasilnya adalah 16 dikurangi 13 sama dengan 3. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.